Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 4 beserta rekan-rekan anggota Komisi 4, kemudian para mitra yang hari ini hadir. Beberapa hal yang ingin kami sampaikan, insya Allah tertulis nanti diserahkan. Hanya saya highlight saja untuk beberapa pertanyaan dan juga itu. Yang pertama saya awali dari satu pernyataan yang luar biasa di akhir slide di pernyataan Pak Menteri nih, Pak Surya. Kali ini kita distribusikan pupuk dengan NIK, by name, by address, dan ini penting untuk dilakukan agar kebutuhan semua warga negara terpenuhi. Kebutuhan pupuk by name, by address kemudian ditujukan dalam ERDKK, dan kita lakukan validasi yang panjang dan bertahap. Dan itulah yang membuat kita mendapatkan 94% data valid untuk penerima pupuk bersubsidi. Jadi ini pernyataan Pak Menteri, quote Pak Menteri yang diambil oleh Pak Sarwo Edi, sehingga ini menjadi catatan bagi kita semuanya bahwa ini adalah sesuatu yang baik secara pernyataan tetapi secara praktek kemudian perlu kita evaluasi. Ini saya kaitkan dengan ini, Pak Dirjen, terkait keterus-terangan dari pemerintah. Selayaknya kemudian pemerintah hari ini menyatakan kepada rakyat bahwa memang pupuk subsidi kalau pemerintah nggak punya uang, katakan aja nggak punya uang. Daripada kemudian berbelit-belit. Kalau memang alokasinya hanya 30% dari RDKK, sampaikan kepada rakyat. Tidak perlu kita malu. Karena inilah sumber konflik. Ya, PPL kita yang ada di lapangan, kita semuanya tadi disampaikan oleh Pak Ketua, kita selalu ketemu dengan rakyat, termasuk kepada PPL. Mereka itu menjadi bumper, ya, dikomplain oleh petani yang ada di sekitarnya terkait dengan kelangkaan pupuk. Ya. Jadi yang terjadi permasalahan bukan masalah harga, tetapi kelangkaan ini saat dia butuh, baik itu yang subsidi maupun non subsidi ada di lapangan kurang, Pak. Nah, katakan saja sejujurnya kepada pemerintah bahwa pemerintah tidak punya duit, hanya mampu mensubsidi 30%, ini akan lebih fair daripada kemudian rakyat kita yang kemudian punya di PHP oleh pemerintah. Ya, ini menjadi penting supaya rakyat tidak menjadi korban PHP yang pada akhirnya ini menjadi blunder bagi kita semuanya di saat kemudian juga Jadi di saat memang kita ingin meningkatkan produksi pertanian. Itu yang pertama. Yang berikutnya, kami juga ingin mendapatkan tanggapan dari pemerintah terkait dengan pernyataan Presiden hasil Rakernas dari saat Rakernas Pembangunan Pertanian 2021. Di mana Presiden menyatakan apa sih imbal balik dari subsidi pupuk itu. Justru hal ini yang kemudian ingin saya sampaikan, saya ingin tanyakan kepada pihak kementerian, pihak pemerintah. Ya. Ketika kemudian saya catat, dari subsidi pemerintah terkait dengan pupuk, di pemerintahan sebelumnya itu tertinggi hanya 21 triliun. Misalnya 2005 2,5 triliun, 2006 3,1 triliun. Pemerintah sekarang, periode kedua Pak Jokowi ini, baik dari 2015 ada 31,3 triliun, 2016 30 triliun, 2017 31 triliun, dan terakhir 2019 itu 29 triliun. Artinya tren subsidi naik, subsidi untuk pupuk ini naik. Tetapi kalau kemudian kita ukur hasil dari produktivitas kita, kan turun, Pak. Jadi data kita kan menunjukkan seperti itu. Jadi ada penurunan peningkatan produksi yang tidak maksimal, tidak berbanding lurus dengan subsidi. Oleh karena itu ini justru menjadi pertanyaan saya, sekaligus menjadi pertanyaan PKS, uang yang sudah digelontorkan kenapa tidak bisa meningkatkan produktivitas itu? Kemana ini? Kalau ada potensi-potensi terkait dengan kecurangan atau korupsi di situ, layaknya kemudian Pak Jokowi memberikan instruksi khusus turun KPK untuk kemudian menyelidiki ini. Jadi ini pertanyaan Pak Jokowi kepada dirinya sendiri yang harus dijawab oleh Kementerian Pertanian dengan aksi nyata ini, Pak.
Jadi ini yang kemudian perlu ditanggapi oleh kementerian. Berikutnya terkait dengan saya menyoroti hasil kajian dari Pusat Studi Ekonomi dan Kajian Pertanian Kementan, di mana ada kecenderungan penggunaan petani kita, penggunaan pupuk di petani kita itu overdosis. Ini kan hasilnya seperti itu, Pak. Nah itu ada di 51% petani dinyatakan di situ menggunakan pupuk overdosis. Nah, pertanyaan saya kepada kementerian, kira-kira peran pemerintah, tentunya dalam hal ini adalah Kementan dengan turunannya, untuk kemudian memberikan penerangan, memberikan edukasi kepada petani apa yang sudah dilakukan. Ini tentunya saat ini saya kaitkan dengan peran PPL. Tadi disampaikan oleh Pak Kepala Badan, di mana PPL hari ini kurang, tetapi di saat yang sama juga ada perlakuan yang tidak adil, Pak. Mohon maaf. Ya. Bagaimana kemudian ex-PMT, ex-PPL yang sudah dikontrak oleh Kementerian Pusat waktu itu sudah mengorbankan dirinya mengabdi sekian lama, tidak ada kejelasan. Ini juga menjadi jadi di saat kita harus mencerdaskan petani kita, di saat yang sama sebagai ujung tombak untuk kemudian memberikan edukasi ke petani juga diabaikan oleh pemerintah Kementan, sehingga ini dua hal yang nampaknya sangat bertentangan, sehingga saya ingin mendapatkan gambaran apa yang kemudian harus langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementan dalam rangka itu, karena hasil penelitian itu menunjukkan bahwa ketika overdosis ya semuanya, mau pertanian mau obat apa saja, ketika overdosis tentunya akan ada efek negatifnya. Itu yang ketiga, yang keempat ya, yaitu terkait dengan HET ya. Jadi tadi saya hanya ingin klarifikasi, ada dokumen yang menyatakan Komisi 4 mendukung terhadap kenaikan HET. Tetapi seingat saya, mohon nanti diklarifikasi, itu adalah pernyataan sebelum COVID. Setelah COVID terjadi refocusing dan penurunan itu, maka kalau tidak salah, mohon nanti diklarifikasi, yang ingat, itu untuk kenaikan kenaikan HET itu dibatalkan. Cuma salahnya waktu itu minta di drop dari kesimpulan, bukan harusnya kan kesimpulannya tidak dinaikkan tapi di drop. Nah ini seingat saya seperti itu, mohon nanti diklarifikasi, dan itu berlaku di tahun 2020. Kenapa kesimpulan di tahun 2020 dipakai di 2021? Nah ini nanti mungkin kalau saya salah mohon diluruskan, tapi mungkin perlu diklarifikasi bagi teman-teman yang ingat. Kemudian terkait dengan juga upaya percepatan implementasi kartu, Pak. Saya butuh hal yang real, ini di slide ini, nampaknya ini masih normatif. Ya. Terkait dengan Himbara, apa yang akan dilakukan terkait dengan percepatan implementasi kartu tani? Sinkronisasi data RDKK dan kartu tani. Dinas Pertanian ini yang dilakukan. Saya butuh jawaban hari ini, timeline yang harus pasti, Pak. Jadi tidak jawaban normatif, tapi mau dikerjakan kapan dan apa yang akan dikerjakan terkait dengan program-program ini. Jadi ini saya kira penting untuk kita membuat pegangan. Ini kan normatif saja, mau dikerjakan 2024 juga kita nggak paham ini, karena nggak ada timelinenya. Oleh karena itu saya butuh timeline yang jelas untuk program ini. Itu mungkin yang disampaikan dari fraksi PKS, dan saya sampaikan terima kasih atas kesempatan, dan ini pertanyaan tertulisnya yang akan saya sampaikan secara resmi baik kepada pimpinan komisi maupun kepada pertanian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Selamat disampaikan. Selanjutnya untuk bersiap-siap kepada juru bicara fraksi PDI Perjuangan Pak Sutrisno.